Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati para pimpinan di lingkungan STIK PTIK, para dosen dan para mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bisa memulai aktivitas pada hari ini dengan mendekatkan diri kepada Allah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu tugas kita semua sebagai calon pemimpin atau tugas sebagai sebuah lembaga di mana saja berada, yaitu untuk selalu melakukan sebuah gerakan islah, harokah islahiyah. Apa itu yang disebut dengan islah? Islah berasal dari kata soluha yasluhu, ketambahan satu huruf menjadi aslaha yuslihu islahan. Pertama, mempunyai arti mendamaikan. Jadi kita semua ini punya kewajiban mendamaikan, baik itu kepada kelompok yang paling kecil yang berselisih, yaitu keluarga, kelompok masyarakat yang berselisih, bahkan yang lebih tinggi lagi, negara kita juga punya kewajiban untuk menjadi juru damai. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha. Wa in khiftum, jika kalian semua takut atau khawatir, shiqaqa bainihima, terjadi potensi pecah. Bainihima, di antara kedua belah pihak. Dua belah pihak ini maksudnya suami istri ini, karena bisa jadi dalam kehidupan keluarga suami dan istri ribut, dan ributnya kadang-kadang sulit untuk diselesaikan secara pribadi masing-masing.
Kalau hanya sekedar ribut, dimarahin bini, itu mah biasa, bagian daripada ya dinamika hidup. Kalau istri marah ya lah biasa lah itu. Kalau nggak marah ini kayaknya kurang sedep itu, ya Bu, ya. Ada satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kata Imam Ghazali itu begini: as-sabru ala lisanin nisa'i mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar atas omelannya istri itu bagian dari ujiannya para wali. Jadi para kekasih Allah itu salah satu ujiannya adalah diomelin bininya. Jadi kalau ada istri yang ngomelin, biasanya akan mengangkat derajat bapak-bapak semua. Wah, ketahuan tuh, amin. Yang amin itu ibu-ibu. Jadi kalau ada yang ngomelin tapi istri udah tenang aja, itu tandanya bapak-bapak mau diangkat derajatnya oleh Allah. Salah satu ujiannya adalah diomelin bini. Kalau diomelin bini aja udah nggak kuat, bagaimana kalau diomelin masyarakat itu, dikata-katain masyarakat. Jadi ujian yang pertama itu diomelin istri. Ini saya mau cerita sedikit, tapi ini rahasia, jangan ngomong-ngomong, Pak. Satu ketika ada seorang yang punya wibawa luar biasa. Ini zaman dulu. Saking wibawanya itu, sang tokoh kalau keluar dari rumah pergi ke hutan nyari kayu bakar, pulang itu diantar oleh macan, oleh singa sampai rumahnya. Kalau lewat semua orang hormat, saking wibawanya. Tapi begitu orang itu yang penuh wibawa masuk rumah, sudah nggak bisa ngomong apa-apa dia, langsung diomelin bininya, tapi tenang, sabar, nggak pernah jawab apa-apa. Gara-gara sabar atas omelannya istri, itu orang diangkat oleh Allah menjadi kekasih Allah, punya haibah, punya wibawa di luar. Jadi kalau orang punya wibawa di luar itu biasanya kalau masuk rumah jadi penakut dia. Taunya dari mana? Nggak lama istrinya ini meninggal. Udah beberapa bulan, kegiatan yang seperti biasa ia lakukan lagi ke hutan nyari kayu bakar. Begitu pulang, macan yang biasa ngantar udah nggak mau lagi. Wibawanya menurun gara-gara istrinya meninggal. Jadi kalau bapak-bapak kok punya istri ini yang agak galak-galak sedikit, nah, beruntunglah, siapa tahu derajatnya diangkat oleh Allah. Ini nyeneng-nyenengin aja yang bininya suka marah-marah. Nah, seringkali suami istri itu ya ada potensi ributnya yang tidak bisa dikendalikan oleh masing-masing. Maka Al-Quran menyampaikan fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha. Hendaknya masing-masing pihak, suami istri, mengutus seorang hakam. Hakam itu wasit, orang yang bijaksana, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.
iyurida islaha, manakala keduanya menghendaki untuk rekonsiliasi. Jadi kalau tidak ada jalan keluar, tidak bisa diselesaikan oleh pribadi masing-masing, hendaknya ngutus orang yang bisa dipercaya dari pihak laki-laki maupun perempuan. Jangan curhat sama orang lain. Kadang-kadang curhat sama mantan pacarnya ya berat, tambah gak karu-karuan lagi. Mau nyari solusi tambah nyari masalah. Nah, kita ini harus punya tugas sejak sekarang, membiasakan diri menjadi juru damai. Apalagi tugas polisi. Salah satunya adalah mendamaikan orang kalau masih bisa didamaikan. Yang nomor dua, islah itu mempunyai arti al-islah ila ma huwal aslah fal aslah summal aslah, yaitu melakukan sebuah perbaikan yang lebih baik. Itu namanya islah. Kita ini harus melakukan sebuah perubahan besar menuju yang lebih baik. Tugas kita itu adalah tugas para pemimpin, tugas para nabi, tugas para tokoh masyarakat untuk melakukan sebuah perbaikan, terutama untuk orang lain. Memang orang yang memperbaiki itu banyak tantangan, tapi insya Allah dari tantangan itu kalau kita kuat akan mendatangkan tentengan. Maksudnya kalau kita ini sabar, lapang dada, suatu saat kita akan mendapatkan derajat, pangkat kita diangkat oleh Allah. Orang yang memperbaiki tingkatannya lebih tinggi daripada hanya sekedar orang yang baik. Kalau bahasa Arabnya itu orang baik as-salih, orang baik tuh. Kalau orang yang memperbaiki al-muslih. Apa bedanya? Kalau orang baik, kebaikannya itu untuk dirinya sendiri. As-salihu khairuhu li nafsihi. Orang baik itu kebaikannya untuk dirinya saja. Tapi wal muslihu, orang yang memperbaiki, khairuhu li nafsihi wa li ghairihi, kebaikannya tidak hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Tapi ingat, orang baik tuhibbuhun nas, dicintai banyak orang. Tapi orang yang sedang melakukan perbaikan kadang-kadang tu'adihin nas, malah dibenci banyak orang. Kok mengapa orang yang memperbaiki dibenci banyak orang? Al-Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qablal bi'sah, sebelum diangkat menjadi nabi, ahabbahu qaumuhu li annahu saleh, dicintai oleh masyarakat karena orang soleh. Tapi walamma ba'athahullahu ta'ala sara nabiyan, begitu sara muslihan, begitu diangkat menjadi nabi, nabi punya tugas untuk memperbaiki, fa'aduhu, karena punya tugas memperbaiki, banyak orang yang mulai tidak suka. Jadi kalau kita ini punya ide besar untuk melakukan perubahan di mana saja, itu sudah mulai banyak orang yang tidak suka. Kenapa? Karena kita sedang melakukan perbaikan, perubahan besar di mana saja, di masyarakat, di kampung, di institusi, di lembaga, dimanapun. Ketika orang melakukan perubahan besar untuk kebaikan, sering-sering malah dituduh yang enggak-enggak.
Nabi itu sampai dituduh sahir, tukang sihir katanya, tukang bohong, kadzab, apalagi tuduhannya. Masya Allah. Padahal Nabi. Kita juga kalau melakukan sebuah perubahan besar menuju yang lebih baik, kadang-kadang nih teman kita itu mulai nggak suka. Contoh ini, kita sekolah lah, ini kan kita sedang sekolah ini. Misalnya ada 5 orang itu, dan namanya orang sekolah itu pada nyontek-nyontek itu kan biasa ya. Kok tiba-tiba ada orang yang nggak mau nyontek, udah nggak boleh. Oh, itu bisa dimungsuhi 4 orang yang lain itu, karena dia sedang melakukan sebuah perubahan besar, merubah karakter. Ketika satu lingkungan itu orang terbiasa melakukan kejahatan atau melakukan tradisi yang kurang baik, tiba-tiba kita merubah, melakukan sebuah perubahan mendasar, oh, akan mendapatkan perlawanan. Tapi ingat bahwa muslihun wahidun ahabbu indallah min alafis solihin. Satu orang yang melakukan sebuah perubahan besar itu jauh lebih baik daripada 1000 orang yang baik. Ya, 1000 orang yang baik-baik saja itu nilainya masih kalah dengan 1 orang yang mampu melakukan sebuah perubahan. Nah, karena kita ini melakukan perbaikan, banyak tantangan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama dalam Al-Quran, yaitu orang yang melakukan perbaikan harus didasari faman afa wa aslaha. Orangnya harus lapang dada, jangan punya sifat pendendam kepada orang lain. Coba misalnya Pak Jokowi ini diomongin kayak apa, biasa aja, nggak ada dendam itu. Jadi Al-Quran konsepnya, siapa yang mau melakukan perbaikan besar harus afa dulu, harus hatinya lapang dada. Yang nomor 2, wasbir ala ma asabak, harus punya sifat sabar. Orang kalau sudah melakukan perbaikan-perbaikan, diomongin orang, wah, udahlah berhenti aja, ya nggak jalan lagi nanti. Sabar, biasa aja. Itu adalah tantangan. Insya Allah orang yang sabar, ya, menghadapi tantangan, satu ketika akan mendapatkan tentengan. Apa tentengannya? Kalian akan diangkat derajatnya oleh Allah, pangkatnya naik, jabatannya naik. Itu yang saya maksud. Orang yang sabar atas tantangan akan mendapatkan apa? Tentengan. Tentengan yang saya maksud adalah tentengan penghargaan. Penghargaan dari masyarakat, penghargaan dari negara, penghargaan dari lembaga. Insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita doakan orang tua kita, keluarga kita, mudah-mudahan mereka semua sehat walafiat, diangkat segala penyakitnya. Ala hadhiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru
كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.